Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya si Icang Culun. Semoga kabar kalian tetap sehat, guys. Semoga kalian selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu dalam keberkahannya. Berikut juga dengan kalian yang beragama non-muslim, semoga dijauhkan dari segala mara bahaya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu dalam keberkahannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, gak terasa ya guys. Gak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung tahun. Malam ini tepatnya di tanggal 31 Desember 2020 kita mengakhiri tahun 2020 ini, dan besok kita sudah mulai kehidupan baru di tahun baru, besok tanggal 1 Januari 2021. Semoga kehidupan kita itu lebih membaik dari tahun-tahun sebelumnya dari segi apapun. Semoga kehidupan kita itu lebih baik, benar-benar lebih baik dari segi apapun dari tahun-tahun 2020 ataupun tahun-tahun sebelumnya, guys, gitu. Di tahun 2020 banyak suka duka ya yang kita jalani, yang kita hadapi, itu benar-benar beraneka ragam lah. Pasti kalian juga sama, guys, banyak cerita, banyak pengalaman suka dukanya gitu. Dan di sini mungkin saya ingin sedikit cerita tentang 2020 yang saya alami, guys, gitu. Banyak sekali suka dukanya. Seperti yang kita ketahui kan, 2020 seluruh umat manusia yang ada di penjuru dunia benar-benar merasakannya gitu, guys. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan bencana banjir, tanah longsor, gempa, dan bahkan tsunami itu hanya di beberapa negara. Tapi tahun 2020 ini benar-benar melanda ke seluruh penjuru dunia, guys. Gitu. Di tahun 2020 wabah virus corona melanda. Ya benar-benar sangat berdampak terhadap perekonomian kita, berdampak terhadap kehidupan kita. Di mana-mana PSBB, lockdown, para pekerja banyak yang di PHK. Seperti anjuran pemerintah, kita di rumah aja. Tapi kita nggak bisa kan tinggal di rumah begitu aja, apalagi para pemimpin rumah tangga, karena benar-benar harus cari nafkah untuk menghidupi keluarganya itu, guys. Khususnya ya saya lah ojol, nggak bisa diam di rumah gitu. Terusnya kita tetap turun ke jalan, kita tetap keluar rumah dengan tekad dan niat benar-benar cari nafkah untuk menghidupi keluarga gitu. Apapun yang terjadi, dengan tidak mengabaikan prokes, tidak mengabaikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Driver tetap memakai masker, selalu bawa hand sanitizer gitu. Apalagi kalau dapat orderan food, kita selalu cuci tangan sebelum masuk resto, dan bahkan dicek suhu tubuh kita gitu, guys. Benar-benar merasa gimana gitu ya, kita lagi enak-enaknya, kita lagi stabil dalam perekonomian, dan alhamdulillah usaha pun lagi lancar. Secara tiba-tiba datangnya virus, lumayan shock sih gitu. Usaha pun stuck. Bahkan bisa dikatakan kalau saya itu sampai berada di titik nadi, bener-bener
ya sangat sulit sekali lah mendapatkan orderan, karena mungkin para customer pun sama itu guys. Tapi dibalik semua itu ya saya ambil hikmahnya guys, dan ada sukanya juga sih, gak buka terus gitu ya. Sukanya di tahun 2020 bagi saya, banyak orang-orang yang tadinya tidak mengenali saya, orang-orang yang tidak mengetahui saya, alhamdulillah jadi tahu, jadi ya mengenal saya gitu ya, berkat tim jurnalisa gitu guys. Terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah tahu saya gitu. Terima kasih banyak buat tim jurnalisa, buat Teresa, Kang Angga, Kang Dimas, kru RJ5, kru Ardan FM. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga buat media-media yang lainnya yang sudah meliput cerita tentang kejadian yang saya alami tersebut. Ya mungkin nih, mohon maaf dari Sabang sampai Merauke, karena saya setelah booming tersebut coba buka beberapa artikel gitu ya, berita-berita di medsos. Ada yang dari Medan, Padang, beritanya itu muncul Kalimantan, Pulau Jawa, bahkan sampai ke Papua guys. Saya masih ingat ada orang Banten, dia aslinya orang Banten, cuma tinggal di Papua gitu, sampai nge-DM saya. Terima kasih banyak Teh Susanti, atur nuhun pisannya. Salam buat keluarga di rumah, dan salam buat orang-orang Papua juga. Semoga dijauhkan dari mara bahaya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, amin. Itu guys. Mungkin beberapa orang ada yang sudah kenal saya, ada yang tahu saya, dan yang belum tahu itu berkat trending topik itu yang cerita ojol mengantarkan penumpang dari Bandung ke Subang. Itu benar-benar cerita kejadian yang saya alami guys. Itu bukan rekayasa, itu pure cerita kejadian yang saya alami. Cuma untuk persepsi ya saya nyanggakin ke kalian gitu. Untuk persepsinya ya silakan monggo nyanggakeun, eta mah telangkung kalian persepsinya seperti apa. Cuma kejadian yang saya alami seperti itu gitu guys. Sekali deui hatur nuhun pisan buat tim jurnalisa, buat Teh Risa, buat Kang Angga, Kang Dimasta, kru RJ5. Terima kasih banyak, dan terutama terima kasih juga buat Kang Kresna yang sudah menelpon saya, manajer dari tim jurnalis saya, Kang Kresna Fatur Rahman, yang sudah menghubungi saya, mencoba mencari-cari saya, keberadaan saya, sampai akhirnya ketemu juga kan, dengan pengen tahu cerita yang sebenarnya, cerita kejadian yang saya alami gitu. Telepon jam berapa ya, lupa lagi, jam 10 ya. Itu momen yang tidak saya lupakan di tahun 2020, tepatnya di bulan Juni. Banyak orang-orang yang tadinya tidak tahu saya jadi tahu. Bahkan ada kejadian yang tak disangka-sangka setelah cerita itu mencuat ke publik, bahkan jadi trending pertama ya gitu. Ada momen yang tidak disangka-sangka. Pada saat itu saya berada di daerah Kiara Condong, di Bandung kan.
Saat itu saya habis nemui kakak di sana pagi-pagi itu, orang-orang pada berangkat kerja, ya rame lah gitu di jalanan itu. Ada seorang perempuan mengendarai motor gitu. Tiba-tiba dia berhenti dan menghampiri saya gitu. Saya pun sama sekali tidak kenal dia, tidak tahu dia. Dia menghampiri saya, dia nyapa saya gitu. Saya kan kaget gitu. Ini Kang Icang ya. Kang Icang mana kata saya itu. Saya kan pura-pura nyangkalah gitu. Ya ini Kang Icang yang di Jurnalisa katanya gitu. Di YouTube-nya Jurnalisa. Oh bukan teh. Mungkin hanya mirip, enggak bener suaranya juga katanya gitu. Wajah dan suaranya bener-bener ini Kang Icang gitu. Setelah ya nggak lama lah berbincang-bincang, dia minta foto. Itu guys momen yang tidak disangka-sangka, ya ada kebanggaan tersendiri sih buat saya gitu ya. Ya mungkin bagi kalian sih itu nggak seberapa lah, tapi bagi saya benar-benar ya membahagiakan, ya, momen ya cukup apa ya intinya bahagialah gitu. Ada seseorang yang minta foto dengan saya sadar saya bukan siapa-siapa, saya hanya driver ojol. Tiba-tiba dia minta foto, saya nggak tahu namanya, nggak kenal. Atur nuhun pisannya tetehnya anu tos menyapa saya, menghampiri saya dan minta foto. Terima kasih banyak. Minta foto materi naon ya guys, dah hanya sekedar foto selfie asal jangan minta duit. Jangan minta duit guys, karena saya mau bokeh. Gitu guys, si Cang Culun hanya seorang driver ojol gitu. Sampai saya ngebit lagi ya, pokoknya setelah cerita itu booming, diliput di media mana-mana, bahkan di TV swasta pun ya gitu. Banyak lah gitu, sukanya. Terus di sebuah restoran, pada saat saya dapat orderan food, itu jam makan siang. Kalau jam makan siang kan lumayan antri ya guys, orderan itu banyak lah. Kalau kata driver mah gacor gitu, orderan food gacor. Nah saat saya antri di sebuah restoran gitu, ada dua perempuan masuk ke restoran tersebut. Jadi dia beli makan siang mungkin ya, berdua masuk ke restoran itu. Nah yang satu ke kasir mesen makanan, yang satu duduk. Nah si perempuan tersebut yang duduk ngeliatin saya terus gitu. Saya kan heran, pada yang aneh dengan saya gitu. Apa dia kenal saya gitu. Senyum enggak, nyapa enggak gitu. Saya pun enggak kenal gitu sama dia. Ngeliatin terus. Nah setelah selesai membeli makanannya, dua orang perempuan tersebut mau keluar, tiba-tiba berhenti di depan saya sambil nunjuk, Kang Icang ya katanya gitu. Kang Icang yang di Jurnalisa. Kok tahu nama saya kata saya tuh. Ya saya tahu Kang Icang yang ada di Jurnalisa. Ya senyum gitu. Ya saya hanya mengucapkan terima kasih kakak gitu. Hatur nuhunnya teteh anu duaan eta, hatur nuhun tos mengenali saya, hatur nuhun sudah menyapa saya meskipun saya tidak kenal, tidak tahu. Ya mudah-mudahan bisa ambil sisi positif dari cerita kejadian yang saya alami tersebut gitu. Terus ada kejadian saya nganter makanan gitu, nganterin orderan food daerah mana ya lupa lagi ya, perempuan juga tuh. Begitu sampai di tujuan saya antarkan, izin kak ini pesanannya sesuai aplikasi dan instruksi dari kakak. Terima kasih banyak kang kata dia tuh, salam buat Teh Risa katanya.
Salam buat Teh Risa Jurnalisa. Nah gitu Teh Risa, ada salam dari seorang customer yang sering menggunakan jasa ojol mungkin ya. Salam buat Teh Risa dan kru Jurnalisa katanya gitu gak. Dan yang paling sering itu di saat mendapatkan orderan, customer itu selalu chatting, ini Kang Icang ya yang di Jurnalisa katanya gitu. Ada yang nyebut Kang Icang lah, ada yang nyebut Kang Herman lah gitu. Saya selalu nyangka gitu, oh maaf Kak, bukan, mungkin hanya mirip. Ya ini Kang Icang katanya. Fotonya sama. Oh sering lah kejadian-kejadian seperti tersebut. Bahkan ada yang maksa. Saya masih ingat tuh, seperti biasa kan, kalau orderan masuk, driver dan customer itu chatting dulu gitu. Nanti yang ngechat, ini Kang Icang ya yang di Jurnalisa, kata saya itu. Bukan, kata saya itu. Ah iya ini Kang Icang, fotonya sama, kata dia tuh. Seperti biasa saya nyangkal, dan ujung-ujungnya dia tuh Kang ngaku katanya. Saya disuruh ngaku guys sama si kata customer itu. Saya masih ingat namanya itu Cika. Cika, entah mahasiswi ataupun dosen di sebuah perguruan tinggi di Bandung guys. Pada saat itu saya ngantarnya ke kampus gitu. Saya malah disuruh ngaku guys gitu, temennya yang nganterin, dan alhamdulillah ngasih tip juga. Atur nuhun teteh, atur nuhun ke Cika gitu. Tapi sih yang paling senang buat saya ya, buat para driver khususnya saya, si customer itu kalau ketemu senyum, bersedekahlah dengan senyuman. Karena pada saat seperti ini ya, virus corona gitu, kita lagi gimana, bener-bener ya stres, ada juga sih stres gitu kan. Kadang-kadang customer tuh ada yang kayak apa, emang sih prokes ya, protokol kesehatan gitu. Ada yang nyuruh naruh makanannya di meja, di kursi depan lah. Bahkan sempat saya udah nganterin jauh tuh ke daerah Kolonel Masturi, customer, saya masih ingat gitu ya. Oh saya di belakang katanya tuh, di belakang pintu. Dia hanya ngasih telunjuk aja guys. Ya pedih sih, pedih gitu ya. Tapi mau gimana lagi, karena itu prokes mungkin gitu. Ada yang berdiri di lantai 2 terus pakai ember ke bawah, ditarik lah pakai tali tambang gitu, kayak nimba air gitu. Ada yang gitu, beraneka ragam lah. Ada yang nyuruh digantungin, beraneka ragam gitu ya. Tapi yang paling bikin bahagia, bikin semangat lagi, bikin stamina apa, bener-bener energi, customer itu masih senyuman gitu. Bila kita sudah sampai tujuan nganterin makanan, customer pun ikut senyum. Nah itu yang bikin bahagia guys, khususnya saya gitu ya. Bener-bener bahagia jika ada seorang customer itu bersedekah dengan senyuman. Gak apa-apa ya sambil ngerokok ya. Itu guys, momen-momen yang ya di tahun 2020 lah tentang saya gitu. Dan saya masih ingat netizen ataupun followernya yang pertama menyapa saya gitu. Jadi pada saat itu kita lagi live, saya bareng teman-teman tembang Sunda. Teman-teman tembang Sunda itu kan banyak followernya guys gitu ya. Kita ada sebuah pertemuan di sebuah kafe di Bandung. Ya kumpul bareng, silaturahmi lah, terus hiburan, nyanyi-nyanyi gitulah.
lagi live, orang pertama yang menyapa saya di medsos. Saya lagi nyanyi-nyanyi, lagi joget-joget, mungkin itu karakter saya lah, hiburan murah gitu kan. Hiburan murah bagi saya ya, nyanyi-nyanyi lah sambil joget-joget, itu kan nggak mesti bayar. Ada follower yang menyapa saya gitu, "Hai Kang Icang," kata dia tuh, "saya Ratna," katanya gitu. Terima kasih banyak buat Kak Ratna, buat Teh Ratna yang sudah menyapa saya, yang sudah mengenali saya. Hatur nuhun pisan Teh Ratna. Akun IG-nya itu Hiratna. Dia adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit di Purwakarta gitu. Salam buat semua para petugas yang di rumah sakit di daerah Purwakarta, teman-teman Teh Ratna. Semoga kalian sehat selalu, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Itu dia yang pertama menyapa saya di medsos. Dan bahkan saya pernah kaget juga itu di YouTube. Ada yang bilang ngefans gitu. Saya kan bingung. Dia ngomong, saya ngefans juga ke Akang katanya gitu. Nah, yang bikin saya bingung, saya ini siapa? Saya ini pernah berbuat apa atau apa gitu ya? Kalau artis sih mending gitu ya gitu. Nah, ini saya sebagai driver ojol gitu, tukang ojek guys gitu. Dia bilang ngefans ke saya, itu di channel YouTube-nya Bandung Motekar guys, Bandung Motekar. Jadi konten tersebut pada saat itu saya lagi nyanyi di panggung, nyanyi pop Sunda bareng artis milenial, pangeran pop Sunda. Usianya masih muda, tapi dia benar-benar berbakat dalam bernyanyi, dalam menciptakan lagu. Dia sangat berbakat lah dalam karya-karya seni gitu. Dia seorang putra penyanyi pop Sunda juga, Kang Haji Yayan Jatnika gitu. Turunlah ke putranya gitu. Artis milenial sang pangeran pop Sunda Abil Jatnika. Pada saat itu lagu nyanyi Kapalangnya, lagu Kapalangnya yang benar-benar lagi ngehit di Bandung atau mungkin di Jawa Barat juga ya. Dabongan Kapalangnya mondok gitu tibra kan tenang ngimpeng simpeng. Itu guys liriknya, sebagian liriknya gitu ya. Saat itu saya lagi di atas panggung ya, beberapa media pun ikut meliputnya dan ditayangin di channel Bandung Motekar gitu. Jadi yang diliput itu ya artisnya, bukan saya, karena kan saya bukan siapa-siapa gitu. Saya lihat itu ada yang komen, "Nah itu ojol yang viral," katanya gitu. Dan saya jawab, "Oh iya Kak, gini-gini." Dia bilang, "Oven ke Akang," katanya gitu. Terima kasih Teh Yati. Ya mungkin nama akun IG-nya adalah Teh Hayati Nun. Hatur nuhun pisannya pas ngefans ka abi. Mugia tiasa ditampi, dicanak nu saena, buang anu jelek-jelekna. Ya jujur sih saya bingung ngefans apanya ke saya gitu. Tapi hatur nuhun pisan, salut lah buat Teh Yatinya. Mau bilang seperti itu kepada saya gitu. Terus ada juga bahkan baru-baru ini ya, selalu membantu men-share, membagikan
konten-konten yang ada di channel YouTube saya. Meskipun mungkin konten-konten saya ini ya tidak mengedukasi lah, tidak menghibur lah, tapi dia selalu membagikan ke teman-temannya, di share sama dia, dibantu. Terima kasih buat Kak Jupe, Kak Jupe Dominik. Dia orang Medan tapi tinggalnya di Bekasi gitu. Ya kenal, mungkin dia tahu saya di Jurnalisa juga gitu. Jurnalisa kan udah terkenal, apalagi Teh Risanya pernah beberapa tampil di TV swasta. Itu mungkin ya guys, berkat tim Jurnalisa juga, buat Teh Risa juga orang-orang jadi tahu saya, tahu si Cang Culun gitu. Buat Kak Jupe, terima kasih banyak selalu membagikan konten-konten saya gitu. Ya tujuan saya sih bikin konten-konten itu ya untuk hiburan sendiri gitu. Soalnya kan saya nggak tahu gitu. Saya kudet, saya katro, dan bima orang kampung gitu. Pertama itu kan tahu itu, terus si para netizen itu suruh bikin IG lah, akun IG lah, terus itu kan manajernya itu Kang Kresna Faturrahman itu ingin menghubungi saya gitu. Saya bikin akun IG baru itu, terus banyak yang bilang pansos lah. Saya nggak ngerti, nggak paham sama sekali, bener-bener nggak tahu pansos itu apa, bener-bener kudet. Jadi saya ngojol aja itu. Di HP itu nggak ada aplikasi apapun selain WA gitu guys. Nah dulu tuh jadi bener-bener fokus cari orderan gitu, ngebit bener-bener fokus. Nah setelah virus mewabah, orderan mulai sepi, nah iseng-iseng saya buka YouTube gitu. Kalau saya buka YouTube kan biasanya tuh nonton musik, tentang musik, apalagi musik-musik rock, musik-musik kesukaan saya gitu ya. Nah itu di mana ya, saya lupa lagi. Begitu saya buka YouTube muncul Jurnalisa. Nah, teringatlah tentang cerita kejadian yang saya alami tersebut gitu. Nah kan ada satu pertanyaan, udah lama dari 2018. Nah teringat ke Jurnalisa, teringat kejadian yang pernah saya alami. Nah saya tanyain, penasaran kan, pengen nanya ke tim Jurnalisa ada nggak sih yang namanya tersebut gitu guys. Awalnya tujuannya itu terus biar dibaca, biar disimak cerita sedikit ya. Akhir-akhirnya banyak para netizen juga yang penasaran, minta di up, akhirnya di up. Saya benar-benar bercerita, dan di sana ya mungkin orang tahu tentang saya, tahu wajah si Icang Culun, jantan uninga kanura lainnya si Icang gitu guys. Momen-momen ya paling membahagiakan gitu, sampai di up di radio Ardan juga, itu kan radio terkenal juga di Bandung gitu guys. Sukanya tuh. Dan mudah-mudahan hari ini, malam ini, tahun ini malam terakhir, ini hari terakhir, ini tahun terakhir, ujian bagi kita semua, musibah bagi kita semua tuh. Mudah-mudahan tidak terjadi tahun-tahun berikutnya ya guys. Semoga tahun depan kita lebih baik lagi dalam segi apapun. Semoga tidak terjadi lagi bencana, musibah seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka daripada itu kita mengisi malam tahun baru ya lebih baik berdoa lah, menghindari keramaian, kerumunan. Ya kita ikuti perintah dari pemerintah pusat lah.
jauhi kerumunan massa. Lebih baik kita mengisi malam tahun baru itu di rumah aja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa aja, Sang Maha Pencipta kita semua. Semoga di tahun 2021 ini kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala musibah. Kita itu selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar kehidupan kita tuh lebih baik. Itu guys. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa hamba. Semoga hari ini, malam ini, dan tahun ini yang terakhir musibah, kesedihan, duka kita, semua ini yang terakhir. Dan besok di tahun 2021 kita mengawalinya dengan hari-hari kebaikan, dipenuhi dengan kebaikan. Semoga hari-hari kita di tahun 2021 itu selalu dalam lindungan, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan. Dan semoga hidup kita itu lebih baik dari segi apapun. Itu ya Allah. Dan buat kalian semua, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kebaikan di tahun 2021. Itu guys. Kita berdoa sejenak. Gitu guys. Karena hanya Tuhan lah, hanya Allah lah yang mampu menolong kita. Itu guys. Yang mampu melindungi kita itu hanya Tuhan. Bahkan saya pernah dengar lagu di tahun, kalau nggak salah di tahun 2012 ya. Di tahun 2012 saya pernah mendengar lagu yang dinyanyikan Kiai besar, Kiai Kondang, Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, atau yang kita kenal Agim. Judulnya itu kalau nggak salah Mengemis Kasih. Saya mendengarkan lagu itu benar-benar sangat menyentuh ke hati. Saya merasa lagu itu benar-benar liriknya itu benar-benar lirik tentang saya, cerita tentang saya. Jadi saya tuh kadang-kadang tobat, kadang-kadang benar-benar ibadahnya itu ya ibadah benar-benar, tapi kadang-kadang terlena juga gitu guys. Izin nyanyikan beberapa bait ya guys, gitu. Lagu tentang mengemis kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu guys. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alfa jua buta, lalu teririslah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah
kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah 1000 duka. Ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali kerap dosa yang mengiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatku di bumi. Tuhan, walau tobat sering ku mungkin, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah Kau rapat padaku. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatku di bumi. Itu guys liriknya. Bagi saya benar-benar ya sangat menyentuh, karena mungkin perilaku hidup saya seperti itu mungkin ya, bunglon berenang. Kadang-kadang coba ya, kadang-kadang lupa, terlena lah oleh kehidupan dunia, terlena oleh kenikmatan dunia gitu guys. Ngapuntennya ada si Icang Culun mah, kalau emang leres, kalau emang bener ya bukan malaikat. Kalau baik si Icang Culun mah bukan malaikat. Kalaupun bangor, kalaupun si Icang nakal, atau bukan setan guys. Si Icang hanya manusia biasa gitu guys. Apa ya, cerita tentang pengalaman pribadi saya di tahun 2020 lah, suka dukanya di tahun 2020. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat tim Jurnalisa, buat Teh Risa, buat Kang Angga, dan buat kru-kru lainnya yang nggak disebutkan karena banyak sekali ya kru tim Jurnalisa itu. Terima kasih banyak buat Kang Kresna Fatur Rahman, terima kasih banyak. Kang Dimasta, buat kru EJ5 terima kasih banyak, buat kru Ardan FM terima kasih banyak juga, buat para media yang sudah meliput cerita kejadian yang pernah saya alami tersebut. Dan terima kasih banyak buat kalian guys, buat para netizen. Semoga bisa ambil hikmahnya di tahun 2020 ini ya. Semoga kita melewati dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tetap semangat guys gitu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam culun.